Assalamualaikum homemakers. Jumpa lagi di channel YouTube Laboratorium. Di video kali ini kita akan memperbaiki kesalahan kita di pembuatan roti sourdough yang kemarin. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Masih pakai ragi alami sourdough starter yang sama, yang kita kasih nama si gareng untuk jadi pengembang di roti ini. Kita cuma pakai sebagian aja, nggak semuanya, nggak sebanyak ini. Garam juga kita pakai secukupnya aja supaya nggak bantet kayak yang sebelumnya, dengan air dan tepung terigu cakra sebagai bahan utama. Timbangan, ini peralatan wajib, lalu baskom besi, scraper, pengaduk, sama wadah untuk nuangin garam, sama wrapping plastik untuk nanti kita pakai selama fermentasi dan proofing. Pertama-tama bahan kering kita campur dulu. Tepung terigu cakra 200 gram dan garam 4 gram saja. Dari mana rumus garam 4 gram? 2% dari total jumlah tepung. 2% dari 200 gram 4 gram. Ya itu angka perkiraan sih ya. Tambah-tambah sedikit 1 gram ya paling rotinya rada lebih asin. Air 120 gram atau sama dengan hidrasi 60%. Kita pakai starter ini 1:5 dibandingkan dengan tepung. Jadi cukup 40 gram saja atau 1/5 dari 200 gram. Kok pakai rumus-rumus gitu sih? Ribet banget ya. Ya nggak harus akurat-akurat banget sih, tapi rumus-rumus itu membantu banget kok, apalagi buat homebakers amatiran kayak saya. Sebenarnya mixing bahan basah sama bahan kering itu nggak harus dipisah. Artinya urutannya bisa aja tepung dulu, dikasih air, dikasih garam, baru dikasih starter belakangan, itu juga nggak masalah. Tapi karena garam itu menghambat pertumbuhan ragi dan sama-sama nyerap air kayak tepung, jadi saya nggak ketemuin langsung antara ragi sama garam, dan saya ratain dulu garamnya di tepung supaya pas dicampur air, airnya terserap lebih rata ke tepung. Kenapa penting untuk memikirkan penyerapan air di tepung? Karena gluten itu hanya bisa terbentuk kalau ketemu sama air. Ya meskipun ujung-ujungnya setelah diulenin atau dicampur atau diadon kayak begini sih sebenarnya semua ketemu. Air, ketemu tepung, ketemu ragi, ketemu garam. Kalau homebakers punya trik yang sedikit berbeda dari saya, boleh di-share di kolom komentar ya.
Dah selesai kita adon, kita wrapping. Nah, cakep. Sekarang kita fermentasiin selama 30 menit. Hah? Masa cuma 30 menit? Bentar amat. Tentu tidak. 30 menit itu cuman awal saja sebelum kita folding atau kita lipat. Tujuannya apa? Jadi selama mikroba dari starter itu bermetabolisme, dia akan berkembang biak dan mengeluarkan panas. Nah, supaya si mikroorganismenya itu jumlahnya rata dan suhunya pun juga rata, jadi di tengah-tengah proses fermentasi itu dia kita aduk-aduk lagi. Coba deh home bakers cek. Kalau setengah jam itu biasanya ada satu bagian dari adonan tuh yang gelembungnya udah gede-gede, sementara bagian yang lain masih kempes. Itu perlunya di folding dan dibikin bentuknya sedikit kayak bola gini supaya rata semuanya fermentasinya. Jadi berapa lama sebenarnya fermentasinya? 18 sampai 24 jam. Slow fermentation di dalam kulkas. Dah, kita biarin dia nginep bobok manis di dalam kulkas. Tuh, ngembang juga dia kan di dalam kulkas. Itulah ciri khasnya roti sourdough. Fermentasinya lama gitu. Tapi rasa yang dihasilkan pun juga jauh lebih enak daripada ragi instan. Nah, setelah fermentasi biasanya kita cek window pane test. Atau diterawang kayak duit. Kita tambahin minyak sedikit aja di permukaan supaya dia nggak lengket waktu kita shaping. Jangan lupa di alasnya juga supaya nggak lengket. Kalau teknik ngelipet ini ya masih amatiran juga sih saya. Eksperimen sendiri, terus juga cari-cari juga di Google, di YouTube gimana cara shaping yang paling bagus. Tapi intinya sih makin banyak lipatan, makin dia ngembang nanti di oven, asalkan kita nggak overproof ya.
Tapi saya sih sejujurnya pokoknya yang penting pas muat masuk di loyang aja dulu deh. Jangan kepanjangan atau jangan terlalu bulat. Ujung-ujung ini sengaja saya lipat supaya nanti dia nggak kebuka waktu lagi ngembang pas di bake di oven. Ini juga dikasih mentega secukupnya, bukan buat nambahin rasa atau bahan ya, tapi cuman supaya dia nggak lengket aja di loyang. Untuk ngelesin ini sebenarnya nggak harus pakai kuas ya, pakai tangan juga bisa. Tapi memang pakai kuas lebih rata dan nggak risih di tangan. Jadi mesti bolak-balik cuci tangan supaya tangan kita nggak lengket sama mentega. Nah, pas. Alhamdulillah, pas. Wrapping lagi selama proofing biar adonannya tidak kering. Nah, adonannya udah ngembang sampai ke pinggiran atas loyang tuh. Udah nempel di plastik wrappingnya. Dah, langsung aja kita preheat ovennya 220 derajat selama 10 menit. Wah, munjung dia keluar tuh. Mantap. Beda banget sama yang Bantet kemarin. Ini kalau home baker semuanya bisa nyium aromanya roti sourdough ini nih, pasti lapar, renyah bunyinya. Penasaran nih dalamnya kayak apa ya? Wanginya. Alhamdulillah jadi nih mah. Empuk, mentul. Habis ini bikin apa ya?